Kembali lagi dengan topik persamaan diferensial homogen. Nah, teman-teman, kita sudah memiliki beberapa materi, yaitu terkait persamaan diferensial, pengantar umumnya, kemudian persamaan diferensial orde satu variabel terpisahkan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mengetahui terkait persamaan diferensial homogen dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menentukan dan menyelesaikan persamaan diferensial homogen. Akan tapi, sebelum kita mengenal lebih mendalam terkait persamaan diferensial homogen, alangkah lebih baiknya jika kita coba nih menyelesaikan persamaan diferensial yang ada ini menggunakan persamaan diferensial orde satu terpisahkan. Apakah bisa gitu ya? Karena kita kan memiliki materi atau ilmu sebelumnya terkait persamaan diferensial orde satu terpisahkan. Nah, kemarin sebelum kita menyelesaikan atau mencari solusi, kita harus mengevaluasi apakah ini bisa nih diselesaikan dengan PD orde satu variabel terpisahkan. Caranya, teman-teman bisa seperti ini, X plus Y kuadrat gitu ya, Y aksen, kemudian misalkan Y-nya mau dibawa ke ruas kiri gitu, berarti dikurangi Y, sama dengan X gini ya. Kemudian saya kalikan satu persatu, X, Y aksen ditambah Y kuadrat Y aksen dikurangi Y sama dengan X gini ya. Terus X-nya ini coba akan saya bawa ke ruas kanan gitu ya. Y kuadrat Y aksen dikurangi Y sama dengan X min XY aksen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya di Y aksen ini ternyata masih ada si variabel X ini. Nah, ini dengan cara apapun gitu ya, ini tidak akan bisa gitu. Sehingga ini kan bukan merupakan PD orde satu variabel terpisahkan gitu. Nah, sehingga ini nantinya bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial homogen jika memenuhi beberapa syarat yang ada seperti itu. Kita next ke slide berikutnya. Kita coba mengenal apa sih sebenarnya persamaan diferensial homogen gitu ya. Seperti biasa, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, bahwasanya suatu persamaan diferensial tingkat satu, yang mana Y aksen sama dengan fxy, yang dapat dibentuk menjadi mx, y dx ditambah nx y dy sama dengan 0, itu dikatakan homogen jika dan hanya jika memenuhi persamaan seperti ini, ya. Kemudian, N ini apa? N ini adalah derajat, gitu. Dikatakan PD homogen derajat N jika Mx, Y dan Nx, Y adalah fungsi homogen berderajat sama. Jadi kalau misalkan ada persamaan, derajatnya sama, sama-sama satu, berarti itu bisa kita selesaikan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial homogen karena merupakan fungsi homogen itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bingung langsung aja kita ke salah satu contohnya. Tapi teman-teman harus mengetahui atau memenuhi beberapa persyaratan ini ya. Biar tahu. Oke, kita ke next slide. Ini. Evaluasi apakah PD berikut merupakan PD homogen derajat satu fxy sama dengan akar pangkat 2 x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kan bisa ditulis gini. Ini M, ya. M x, y itu sama dengan akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Terus tadi ada persyaratannya gitu ya, memenuhi jika gitu kan. M Tx, Ty sama dengan, ini kan bisa gini, akar pangkat 2. Jadi X kuadratnya kita ganti atau substitusi gitu ya. Tx berarti Tx pangkat 2 ditambah Ty pangkat 2 gini. Nah, kemudian ini bisa ya kita jabarkan akar pangkat 2 dari T kuadrat X kuadrat ditambah T kuadrat Y kuadrat. Seperti ini. Terus selanjutnya ini kan bisa saya tulis gini, T kuadrat
buka kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, T kuadrat ini bisa kita keluarkan gitu ya, menjadi T akar pangkat 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan sama aja dengan TM X, Y. Ini kan MX, Y. Nah, jadi N-nya di sini berapa? N-nya di sini kan 1, derajatnya 1. Derajatnya 1. Gitu. Jadi ini merupakan PD homogen derajat 1 benar ya. PD homogen derajat 1. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya agar teman-teman tidak bingung dan semakin lebih memahami. Saya hapus dulu dan kita ke next slide. Nah, contoh 2. Ini sudah mengandung suatu persamaan diferensial M dan nanti kita sebut dengan N. Jadi ada M, ada N. Kalau tadi kan masih satu ya. Oke, kita sama-sama kerjakan gitu. Evaluasi apakah PD berikut merupakan PD homogen di mana X kuadrat min 3Y kuadrat dx ini bisa kita sebut M, ini bisa kita sebut N. Nah, langkah selanjutnya saya tulisnya dari sini ya, agar cukup gitu. Berarti MX, Y itu sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat. Kemudian MTX, TY itu, jadi kita substitusi gitu, seperti biasa ya. Berarti TX pangkat 2 dikurangi 3 kali TY pangkat 2. Ini kan? Terus ini bisa saya tulis gini ya. T kuadrat X kuadrat dikurangi 3T kuadrat Y kuadrat. Lalu bisa saya tulis begini. T kuadrat buka kurung X kuadrat min 3Y kuadrat. Nah, ini sama aja dengan apa tadi? T kuadrat MX, Y, di mana N-nya berderajat 2. Nah, kemudian kita ke N terlebih dahulu ya. N, X, Y sama dengan 2XY DY. Oh, D-nya tidak perlu ditulis ya. Sorry, sorry. Oke. 2XY berarti ya. 2XY. Kemudian N, TX, TY. Sama aja. Jadi terus kita substitusikan gitu. Berarti 2TX dikali TY. Itu kan sama aja dengan 2T kuadrat XY. Boleh ya saya tulis T kuadrat 2XY? Boleh. Kemudian ini kan sama aja dengan T kuadrat N X, Y. Kan 2XY sama dengan M X, Y. Nah, ini berderajat berapa? 2 juga. N berderajat 2. Nah, tadi syaratnya adalah kalau M dan N ini berderajat sama, maka ini merupakan fungsi homogen yang bisa kita pecahkan menggunakan persamaan diferensial homogen. Ini bukan terpisahkan ya, tapi homogen. Oke, mohon maaf, typo nih. Berarti ini merupakan fungsi homogen ya, fungsi homogen yang mana nanti kita bisa menyelesaikan menggunakan PD homogen. Seperti itu. Jadi ini kita coret ini ya, bukan terpisahkan, tapi homogen. Oke, kita ke next slide berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian gimana sih caranya menyelesaikan PD homogen tersebut? Ini kalau teman-teman bingung gitu ya, kalau kan ini ada step-stepnya. Nanti kalau teman-teman bingung bisa langsung teman-teman lihat nih gimana sih cara untuk menyelesaikan secara langsung. Ini teorinya aja ya. Yang pertama adalah lakukan pemisalan. Jadi nanti pemisalan Y sama dengan XV atau di beberapa buku Y sama dengan UX gitu, terserah. Bisa yang mana saja gitu. Kemudian sehingga D-nya XDV plus VDX menggunakan aturan yang seperti biasa, aturan turunan yaitu DY sama dengan U aksen P plus V aksen U gitu-gitu. Sama juga seperti ini gitu.
Kemudian substitusikan ke persamaan diferensial yang ada tadi. Selanjutnya nanti akan terbentuk nih persamaan diferensial terpisah. Nah, baru kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Misalkan ini tadi, ini kan sudah kita evaluasi ya, yang tadi bahwasanya x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dx ditambah 2x dy itu ternyata merupakan fungsi homogen yang mana derajatnya adalah 2 gitu ya. Derajatnya 2, kemudian ini bisa kita selesaikan menggunakan PD homogen. Nah, langkah selanjutnya kita selesaikan bersama-sama ya. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Jadi, oke, sebentar. Oh, harus selesaikan bersama-sama nih. Warna hitam aja ya, biar tidak menyontrong gitu. Solusinya, jadi tadi kan N-nya berderajat sama nih, maka kita punya tadi pemisalan. Misalkan seperti ini. Misalkannya ini boleh teman-teman mengikuti seperti saya atau boleh menggunakan UX gitu ya, terserah. Y sama dengan XP di mana DY nanti akan sama dengan XDV plus VDX. Kayak gini. Terus, tadi kan persamaannya berapa? X pangkat 2 dikurangi 3Y kuadrat dx gitu ya, ditambah 2xy dy. Nah, jadi ini nanti langsung saja disubstitusikan gitu. Satu-satu ya, maka x kuadrat dikurangi 3 y-nya diganti xp gitu ya. Xp pangkat 2 dx ditambah 2x y-nya diganti xp, dy-nya diganti dengan ini X dV ditambah VDX sama dengan 0, gitu kan? Sama dengan 0. Terus langkah selanjutnya ya sudah kita lakukan pengoperasian seperti biasa gitu aja. X kuadrat dikurangi 3X kuadrat P kuadrat DX ditambah 2X pangkat 2P X dV plus VDX gini ya sama dengan 0. Ini bisa kita lakukan pengoperasian seperti biasa aja. 2x pangkat 3 PdV ditambah 2x kuadrat PdX sama dengan 0. Ini kita tulis lagi. Terus kita kelompokkan saja yang kira-kira sama-sama dengan dx gitu. Nah, ini kan dx nih. Maka kita lakukan pengoperasian. Berarti x kuadrat dx gitu ya. Ini dx ya. Dx terus negatif 3 ditambah 2 kan negatif x kuadrat p kuadrat dx ditambah 2x pangkat 3 v dv sama dengan 0. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan karena ini ada x kuadrat maka boleh ya saya kelompokkan x kuadrat berarti di sini 1 dikurangi v kuadrat dx ditambah 2x pangkat 3 V dV sama dengan 0. Nah, coba dilihat bahwasannya di dx ini masih ada 1 min V kuadrat, terus di dV juga masih ada x pangkat 3. Oleh karena itu, kita bisa menghilangkan variabel-variabel tersebut dengan cara apa? Dibagi dengan yang sini dibagi dengan 1 min V kuadrat, terus di bagian sini kita menghilangkan yang x pangkat 3 berarti dibagi ini dikali x pangkat 3 gitu. Jadi per 1 min V kuadrat kali x pangkat 3 gitu. Nah, maka ini diperoleh seperti ini. Ini dibagi dengan ini berarti kan x pangkat 2 per x pangkat 3 ya sama aja dengan 1 per x. Boleh saya langsung tulis 1 per x dx. Terus ditambah 2x pangkat 3 V dV itu langsung dibagi 1 min V kuadrat kali x pangkat 3. Berarti jadi V per gitu ya 2V per 1 min V kuadrat dV.
sama dengan 0. Nah, teman-teman coba lihat. Ini kan sudah merupakan suatu persamaan diferensial order terpisahkan. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan ini dengan cara sama-sama diintegralkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau integral dari 1/x dx itu kan sama aja dengan ln x ya. Ln x ditambah. Nah, ini kan menggunakan integral substitusi. Bahwasanya 2p 1 min p kuadrat dikali diferensial dari 1 min p kuadrat. Turunan dari ini kan min 2p. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Terus ini sama dengan 0, gini kan? Oke. Terus ini kita selesaikan terlebih dahulu, berarti min 2 per 2 berarti kan min 1 ya. Min, saya tulis di sini, min ln 1 min p kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan sifat eksponen dan logaritma. Kalau di sini pengurangan berarti artinya kan pembagian gitu ya. Saya tulis di bagian sini saja. Semoga cukup ya. Berarti ln x per 1 min v kuadrat. Gini-gini. Oh, salah-salah. Jelek sekali ya. Oke, sebentar. Ln x per 1 min v kuadrat sama dengan 0 itu kan bisa kita jadikan ln c. Ini kan. Nah, setelah itu apakah sudah sampai di sini saja? Tentu saja tidak. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah karena di sini ada V, masih ada V ya. Padahal kan kita menggunakan XY kan tadi. Maka kita lakukan substitusi lagi. Kan Y itu sama dengan XP. Maka kalau V sama dengan Y per X. Jadi ini nanti silakan bisa disubstitusikan gitu. Langsung saja disubstitusikan. Nah, ini ln X per 1 min V kuadrat sama dengan ln C itu kalau kita menggunakan sifat eksponen sama-sama dieksponenkan gitu ya, maka kan jadinya X per 1 min V kuadrat sama dengan C, gini aja. Nah, jadi nanti si V kuadrat ini silahkan bisa disubstitusikan yaitu Y per X sehingga ketemunya adalah X pangkat 3 per X kuadrat min Y kuadrat sama dengan C. Jadi nanti ketika teman-teman mensubstitusikannya, nantinya pasti akan ketemu seperti ini. Kalau tidak ketemu seperti ini, berarti ada hitungan yang masih keliru. Jadi seperti itu untuk solusinya. Mudah ya? Mudah, insya Allah mudah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya sudah langsung kerjakan aja ya. Kita hapus terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan memberikan satu contoh lagi ya, agar teman-teman tidak bingung gitu dan lebih memahami betul gitu. Misalkan di sini ada persamaan seperti ini. Hitam aja kan nggak kelihatan. X plus Y dx ditambah 2x dy itu sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman silahkan seperti tadi ya, bahasanya ini bisa disebut M, ini bisa disebut dengan M. Kemudian M itu kan X, Y sama dengan X plus Y, maka M TX, TY itu sama aja dengan TX plus TY, sama dengan TX plus Y, sama dengan TMX, Y, di mana N adalah berderajat 1. Kemudian si N, X, Y sama dengan 2X, maka N, TX, TY sama dengan 2TX gitu. Sama dengan T2X sama dengan TN, Y, di mana N itu berderajat 1 juga. Ini ya yang berderajat 1.
Nah, dari sini ini merupakan PD homogen atau fungsi homogen yang mana bisa kita selesaikan menggunakan persamaan diferensial homogen. Nah, karena nilainya sama kan, maka kita lakukan apa? Substitusi. Y sama dengan XV, di mana DY sama dengan X dV plus P dx. Dah, kita lakukan substitusi seperti biasa saja di persamaan diferensial yang telah diberikan ini. Maka X ditambah XP dx ditambah 2X dy-nya diganti itu X dV plus V dx gitu ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa ya untuk mengelompokkannya menjadi X1 plus V dx ditambah, ini bisa dioperasikan 2X pangkat 2 dV ditambah 2X V dx sama dengan 0. Kemudian X1 plus V. Nah, ini kan sebenarnya bisa juga kita gabungkan dengan ini. Berarti plus 2V, gini ya. 2V dx ditambah 2X kuadrat dV. Ini sama aja dengan X, 1 plus 2V tambah V, 3V dx ditambah 2X kuadrat dV sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, lalu kita coba lihat di dx masih ada V, di dv masih ada X. Maka kita lakukan pembagian, yaitu 1 plus 3V dikali X kuadrat. Gini. Nah, maka kita akan mendapatkan ini dibagi dengan ini X per X kuadrat ya. Maka 1 per X dx ditambah 2X kuadrat dibagi ini berarti 2 per 1 plus 3V dV sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita integralkan karena ini sudah merupakan PD orde 1 variabel terpisah gitu. Jadi kita bisa nih menyelesaikan solusi ini. Kemudian langkah selanjutnya kita integralkan aja. Berarti 1 per X dx itu kan sama aja dengan ln X. Ditambah seperti tadi, integralnya ini adalah integral yang kita substitusikan. Menggunakan integral substitusi berarti integral 2 per 1 plus 3V dikali D1 plus 3V turunannya adalah 3. Sama dengan 0. Saya taruh di sini. Berarti ln X, gitu kan. Ditambah, ini kan 2 per 3. 2 per 3 boleh ya, 2 per 3 kali ln 1 plus 3V. 1 plus 3V sama dengan 0. Betul. Nah, ini bisa saja saya tulis, menjadikan ini penjumlahan, berarti kan perkalian nantinya. Ln X dikali 1 plus 3V. 2 per 3 yang menjadi koefisien ini menjadi pangkat. 2 per 3 sama dengan ln C. Nah, ini kalau sama-sama dieksponensialkan akan menjadi X 1 plus 3V 2 per 3 sama dengan C. Nah, silakan ini teman-teman bisa cari nantinya ini akan menjadi solusi berapa ketika V-nya ini disubstitusikan. Ya, sebagai latihan silahkan dilengkapi. Dilengkapi. Substitusinya sama aja dengan yang tadi ya. Jadi pakai yang ini pemisahan yang awal berarti sama dengan XP, berarti kalau P berarti substitusinya adalah G per X seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja untuk persamaan diferensial homogen. Kita lanjut untuk pengerjaan. Untuk soalnya akan saya tulis terlebih dahulu. Kita akan ada 4 soal saja, tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Yang pertama adalah evaluasi dan tentukan solusi umum. Yang pertama, X dy plus Y dx sama dengan 0. Yang kedua, dy per dt sama dengan T pangkat 2 min Y kuadrat per TY.
Yang ketiga, sebentar, yang ketiga, X pangkat 3 min Y pangkat 3 DX, jelek banget. Ah, DX ditambah 3X pangkat 2 Y DY. Oke, terus yang keempat itu tentukan solusi khusus dari PD dengan nilai awal yang diberikan. Jadi 4 X, Y aksen sama dengan X min Y, di mana Y ketika X sama dengan 1 itu adalah 1. Gitu. Jadi silahkan bisa dikerjakan untuk 4 soal beserta tadi. Lengkapilah yang tadi ya. Untuk contoh kedua, silahkan bisa dikerjakan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya.